Suatu pagi yang cerah, saudara jauhmu Tante Carol datang ke rumah keluargamu dalam keadaan yang hampir panik. Carol selalu agak eksentrik, sama sekali tidak berbahaya tentunya. Tapi dia bisa kamu gambarkan sebagai orang yang lebih bersemangat dalam beragama. Bisa ditebak dia ingin memintamu dan keluargamu untuk datang ke gereja bersamanya. Karena kamu tidak sering bertemu Tante Carol, kamu dan keluargamu memutuskan bahwa tidak ada salahnya memanjakannya. Kamu bukan keluarga ateis atau apapun. Sebenarnya, kamu semua dibesarkan secara Katolik, tapi rasanya seperti sudah sangat lama sejak terakhir kali kamu pergi ke gereja. Tante Carol ingin menunjukkan kepadamu dan keluargamu perayaan khusus yang berlangsung di gerejanya. Kamu ingat dia mencengkeram pergelangan tanganmu dan menyeretmu ke gedung. Matanya dipenuhi dengan antusiasme yang gila. Saat itulah kamu melihat sesuatu yang sangat aneh. Ada bayangan bergerak di balik jendela kaca patri yang rumit. Ribuan bayangan kecil melesat di sekitar dan suara dengungan rendah yang samar-samar kamu kenali. Suara apa itu? Itu adalah suara jangkrik. Tapi ini baru awal musim semi. Apa yang dilakukan jangkrik saat terjaga sepanjang tahun ini? Kamu tidak punya banyak waktu untuk merenungkan pertanyaan ini. Dalam beberapa detik berikutnya, kamu dan seluruh gereja dikelilingi oleh kendaraan taktis berat. Apa yang tampak seperti tim SWAT bersenjata berat keluar dari kendaraan. Tanpa sepengetahuanmu, ini adalah gugus tugas taktis yang dikirim oleh organisasi SCP. Secara khusus, GTT Y99 juga dikenal sebagai Putra Altar, sekelompok agen organisasi yang terlatih khusus yang digunakan untuk anomali yang bersifat religius. Kamu, tantemu, dan seluruh keluargamu dikumpulkan untuk ditanyai dan diberikan amnesti. Salah satu kenangan terakhir yang mereka ambil darimu adalah melihat agen organisasi menyeret tubuh berlumuran darah keluar dari gereja. Saat pintu terbuka, ribuan jangkrik mengalir keluar dan menyebar ke langit. Tapi ini tidak seperti jangkrik apapun yang belum pernah kamu lihat. Mereka indah, sayapnya yang berwarna pelangi mengingatkanmu pada kaca patri yang dihias. Siapa yang bisa menebak bahwa serangga kecil yang cantik ini terkait dengan entitas yang kemungkinan besar akan menghasilkan skenario akhir dunia tingkat XK suatu hari nanti? Serangga, mayat di gereja, dan bahkan perilaku aneh tantemu semuanya berada di bawah payung anomali tingkat Keter yang dikenal sebagai SCP-3004. Tapi untuk benar-benar memahami anomali yang pernah dianggap hancur dan implikasinya masih hidup sampai sekarang, kita perlu kembali 600 tahun lalu ke Irlandia pada abad ke-15. Era ini diyakini sebagai asal mula gerakan keagamaan Gaelic yang dikenal sebagai Caithlagi atau The Singers dalam bahasa Inggris. Sebuah sekte pecahan druidisme, tapi ini bukan kultus pinggiran. Para penyanyi adalah agama utama di Kepulauan Inggris selama beberapa ratus tahun. Anggotanya termasuk orang-orang dari semua kelas sosial, dari petani rendahan hingga tokoh-tokoh berkuasa dan dihormati. Mereka berbaur dengan orang-orang Kristen, kebanyakan Katolik Irlandia, dan di beberapa titik dalam sejarah nyaris menyalip kekristenan sebagai agama dominan di Irlandia. Jadi, siapa orang-orang ini? Jika mereka dianggap sebagai bagian besar dari sejarah baru-baru ini di daerah tersebut, seperti kebanyakan druid, hubungan mereka dengan alam adalah bagian penting dari sistem kepercayaan mereka. Secara khusus, mereka menghargai spesies jangkrik yang telah punah yang dikenal sebagai Cicadetta lujulenta atau stained glass cicada dalam bahasa Inggris. Siklus hidup kelahiran dan kebangkitan yang dialami jangkrik memesona para penyanyi, dan mereka melakukan sejumlah ritual suci di sekitarnya. Salah satu ritual yang tercatat adalah perayaan anak-anak memasuki usia dewasa yang ditandai dengan pertama kali mereka kehilangan gigi susu. Tapi ritual para penyanyi secara tidak sengaja membuka semacam pintu bagi makhluk dari alam realitas yang berbeda yang dijuluki SCP-3004-1 oleh organisasi. Makhluk ini adalah bentuk pemikiran yang sangat kuat yang diyakini organisasi sebagai pistifas atau pemakan iman. Tampaknya telah tertarik ke alam semesta kita oleh ritual penyanyi dan mengambil bentuk yang relevan dengan keyakinan mereka, yaitu jangkrik besar untuk makan iman mereka. Jika semuanya berhenti di sana, maka ini akan menjadi hubungan simbiosis yang hampir tidak bermasalah. Tapi, interaksi antara SCP-3004-1 dan dunia kita menyebabkan konsekuensi yang berbahaya karena kemampuan kuatnya untuk mengubah realitas. Misalnya, selama beberapa ritual, sejumlah besar jangkrik kaca patri akan keluar dari mulut mereka yang berpartisipasi, seringkali menyebabkan mereka tersedak sampai mati. Di lain waktu, 3004-1 akan terwujud secara fisik di langit di atas para penyembah barunya, menyebabkan
bisul yang menyakitkan pada siapapun yang menyaksikannya dan kadang-kadang gejala yang mirip dengan penyakit radiasi. Nampaknya 3004-1 tumbuh lebih kuat dari waktu ke waktu dan kebangkitannya kekuasaan secara intrinsik terkait dengan ritual penyanyi dan keberadaan jangkrik kaca patri. Dua kelompok sebelum organisasi, Kongregasi untuk Tindakan Dunia Lain Vatikan dan Masyarakat Kerajaan Inggris untuk Pemenjaraan Abnormalitas pada dasarnya melakukan genosida agama habis-habisan pada penyanyi. Tidak ada jejak berarti dari agama yang tersisa ketika mereka selesai, selain dari catatan mereka sendiri. Sementara mereka melakukannya, mereka juga memusnahkan semua jangkrik kaca patri yang menyebabkan penghentian total semua aktivitas SCP-3004. Sepertinya, terlepas dari pengorbanan manusia dan ekologi yang besar, anomali itu telah dinetralisir. Namun, beberapa abad kemudian, serangkaian peristiwa aneh terkait jangkrik mulai terjadi di seluruh Amerika Serikat. Seorang pria aneh, tampaknya hampir seluruhnya terbuat dari kitin jangkrik, akan muncul di pembaptisan, pernikahan, dan pemakaman. Setiap kali, kehadirannya akan menyebabkan orang-orang yang hadir untuk melakukan dan mengalami hal-hal yang mengerikan dan menyebabkan warisan kesulitan dan kematian yang akan bertahan selama beberapa dekade. Ini dikenal sebagai SCP-2852 atau sepupu Johnny, dan itu seharusnya menjadi petunjuk pertama bahwa mimpi buruk SCP-3004 muncul kembali. Tapi karena 3004 sudah diarsipkan sebagai dinetralisir, tidak ada yang membuatnya terhubung. Beberapa waktu kemudian, insiden SCP-2852 berhenti dan sekitar waktu itu, kejadian SCP-3004 dimulai lagi. Hal itu diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan ganjil dan anomali yang terjadi pada ibadah gereja Kristen, khususnya yang berasal dari komunitas Katolik Roma, Katolik Timur, Anglikan, dan Episkopal. Satu-satunya petunjuk bagi orang luar adalah peningkatan kehadiran di gereja yang dilaporkan dan peningkatan kematian dari penyebab alami di dalam komunitas. Kedua statistik ini adalah bagaimana organisasi pertama kali menyadari ada sesuatu yang salah. Sama seperti yang telah dilakukan dengan para penyanyi berabad-abad sebelumnya, SCP-3004-1 telah melekat pada kepercayaan dan ritual umat Kristen dan menggunakan koneksi baru ini untuk memanen lebih banyak iman untuk bertahan. Hasilnya 2 kali lipat. Pertama, semangat keagamaan dan kegairahan untuk menghadiri ibadah gereja mengalami peningkatan yang sangat besar. Kedua, konten sebenarnya dari pelayanan ini berubah menjadi mengerikan, sama seperti penyusupan sepupu Johnny. Ini benar-benar bukan untuk orang yang penakut menurut definisi apapun. Misalnya, orang muda dengan luka stigmata seperti Kristus digigit sampai mati oleh pastor. Anak-anak mencabut gigi pastor sebelum mereka semua mulai memuntahkan sejumlah besar jangkrik kaca patri. Ada ritual yang sangat tidak menyenangkan yang melibatkan pengebirian dan bahkan seorang wanita hamil melahirkan lebih banyak jangkrik kaca patri. Kami bisa melanjutkan, tapi kamu mungkin mulai paham. Ritual yang diilhami oleh SCP-3004-1 sangat mengerikan dan semuanya tampak melibatkan jenis jangkrik kaca patri yang telah punah yang disembah oleh para penyanyi sebelum mereka dimusnahkan. Tapi bagaimana serangga ini yang telah dijuluki SCP-3004-2 berada di sini di masa sekarang jika pelopor organisasi membuat mereka punah berabad-abad yang lalu? Jawabannya sederhana tapi aneh. Meskipun mereka memiliki semua ciri-ciri hidup, jangkrik kaca patri yang ada selama iterasi modern dan peristiwa SCP-3004 sebenarnya tidak nyata. Tes genetik telah menunjukkan bahwa mereka benar-benar terbuat dari campuran kayu dan kaca patri asli. Serangga ini terbang menjauh dari tempat kejadian setelah ritual selesai, lakukan perjalanan sekitar 600 mil dari lokasi sebelum menghilang sepenuhnya. Organisasi semakin perhatian dengan sifat SCP-3004, terutama mengingat bahwa kejadian menjadi lebih sering dan lebih sulit untuk dikendalikan. Ilmuwan organisasi menentukan bahwa makhluk yang dikenal sebagai 3004-1 kemungkinan ada di dalam lapisan realitas tepat di atas realitas kita, dan jika dia berhasil menembus realitas kita, tingkat kekerasan dan kekacauan di seluruh dunia yang mungkin ditimbulkannya mungkin akan mengarah pada skenario akhir dunia tingkat XK. Tindakan drastis sekali lagi diperlukan untuk mencegah hal ini, jadi mereka merancang prosedur penahanan darurat yang hanya akan digunakan sebagai upaya terakhir. Prosedur yang dikenal sebagai protokol damnatio ad bestias yang akan menggunakan campuran amnestik massal dan objektomil untuk sepenuhnya menghapus kekristenan dari tidak hanya dunia modern tapi semua sejarah, dengan harapan memotong pasokan makanan 3004-1 untuk membunuh entitas atau setidaknya mencegahnya memasuki dunia kita. Rencananya akan berpusat pada penempatan seorang pengacau realitas Katolik Roma yang kuat dan sukarela untuk itu ke dalam kelompok mesin anomali yang dikenal sebagai para singa. Dengan menyerahkan pengacau realitas ke penderitaan seumur hidup dan pada dasarnya menghapus dia dari keberadaan, demikian juga akan menghapus seluruh pengetahuan dunia tentang Kristenan dan mudah-mudahan menyelamatkan dunia. Orang ini akan menjadi martir terakhir mati untuk seluruh umat manusia. Dia akan menjadi orang suci terakhir, Santo Yudas yang terkutuk, benteng melawan kegelapan. Kamu mungkin bertanya, apakah Anda yakin ini perlu? Ada begitu banyak
yang tidak kita ketahui tentang 3004-1. Apakah kita tahu faktanya bahwa ini berbahaya? Masuklah agen Timothy Luterman, anggota gugus tugas taktis Stigma 25 yang juga dikenal sebagai Ghostbusters. Luterman adalah bagian dari proyek organisasi yang dikenal sebagai Sightsee Lux, menggunakan teknologi proyeksi astral yang akan membebaskan kesadarannya dari tubuhnya dan memungkinkannya bergerak bebas di antara medan metafisika. Dalam bahasa yang sederhana, mereka dapat menggunakan pikiran mengambang Luterman sebagai semacam mata-mata dan memasukkannya ke dalam dimensi 3004-1. Mereka mencapai ini dengan menangkap salah satu jangkrik kaca patri palsu 3004-1 dan melepaskannya lagi, memungkinkan pikiran Luterman untuk mengikutinya pulang ke tuannya. Namun apa yang dianggap sebagai misi pengumpulan intel sederhana berubah menjadi mimpi buruk. Luterman menemukan bahwa dimensi 3004-1 sepenuhnya kosong. Selain dari entitas itu sendiri dan jutaan jangkrik kaca patri yang mendengung, entitas itu begitu besar dan kompleks sehingga secara fisik menyakitkan untuk dilihat. Luterman mengamati bahwa bentuknya terus berubah dari jangkrik raksasa menjadi seorang lelaki tua, menjadi seekor jangkrik yang dipaku pada sebuah kayu salib, menjadi tumpukan kayu dan kaca patri yang tak terbatas. Tapi yang lebih menakutkan daripada penampilan fisiknya adalah visi pikirannya. 3004-1 memaksakan dirinya ke dalam otak agen Luterman dan pada saat itu dia akhirnya memahaminya. Entitas yang tidak memiliki konsep metafora, alegori, atau pemisahan antara fakta dan fiksi benar-benar percaya bahwa itu adalah Tuhan Abrahamik yang digambarkan dalam Alkitab dan bahwa semua orang Kristen dengan penuh kasih menyembahnya. Dalam ritualnya, itu memaksakan beberapa bagian paling berdarah dari Alkitab ke kawanannya, percaya bahwa itulah yang mereka inginkan. Sementara itu memakan iman mereka tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Luterman menemukan bahwa hanya berada di sana bersama makhluk itu menyakiti jiwanya. Jika itu belum menjadi Tuhan, dia percaya itu memiliki kekuatan untuk menjadi itu pada waktunya dan dia menyarankan agar organisasi tidak mengirim orang lain ke dimensinya. Itu adalah resiko yang terlalu besar bagi semua kehidupan di bumi. Mungkin untuk mencegah nasib buruk kita semua dihancurkan oleh 3004-1, menghapus kekristenan akan menjadi pengorbanan yang layak hanya jika itu benar-benar berfungsi. Lagi pula, mereka mengira menghancurkan penyanyi akan menetralisir 3004 sekali dan untuk selamanya. Namun dia muncul lagi. Yang kita tahu, kita mungkin hanya memperpanjang yang tak terhindarkan. Sekarang, tonton SCP-001 Anak-anak Siklus Ouroboros dan SCP-5000 Mengapa kompilasi lengkap untuk anomali yang lebih aneh dengan tujuan untuk menghancurkan dunia.